Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perencanaan ruang dalam dari ArtSpace. Next. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Next. Selanjutnya deskripsi bangunan dari Titian Artscape. Titian Artscape terletak di biji kopi restoran Ubud, Bali. Ini adalah salah satu arsip yang menampung berbagai macam jenis lukisan dan karya seni yang lainnya. Titian Artscape juga membantu para seniman visual Bali tidak hanya untuk menavigasi dan bertahan dari perubahan besar ini, tetapi untuk menggerakkan ekonomi kreatif di Bali dan Indonesia. ArtSpace ini terletak di pintu masuk biji kopi restoran yang menunjukkan karya seni dari seniman Bali dan Indonesia dan menunjukkan budaya Bali dan taksunya dengan lukisan atau karya seni dari seniman Indonesia yang dengan luasan 83,5 meter persegi. Elemen dan bentuk ruang. Elemen bangunan. Elemen adalah suatu sistem yang menjadi penyusun bangunan sebagai penyalur dan penerima beban, sehingga bangunan menjadi kokoh. Elemen-elemen tersebut terdiri dari yang pertama itu ada balok dan dak. Untuk Titian Artspace menggunakan balok ukuran 15 x 25 cm dengan material baja WF. Dak beton dengan ketebalan 12 cm. Dan pada bagian kolomnya, bangunan Titian Artspace ini, kolom yang digunakan adalah kolom baja WF dengan ukuran 30 x 20 cm. Pada bagian dindingnya menggunakan material batako dengan finishing cat putih. Pada bagian kusen dari bangunan ini menggunakan material aluminium dan pintu kaca. Pada bagian pondasinya, bangunan ini menggunakan pondasi tiang panjang karena bangunan ini berdiri di atas sumber mata air. Pada bagian lantainya menggunakan material kayu ulin dan teraso. Bentuk ruang. Bentuk ruang Titian Artspace ini berbentuk balok dan hanya divariasikan penempatannya sehingga seperti huruf L. Next. Terletak dan dimensi furniture. Pada ArtSpace ini terdiri dari dua bagian menurut elevasinya, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Yang pertama yaitu saya jelaskan pada bagian bawah. Pada bagian bawah ini terdapat dua meja dengan ukuran 2 kali 5 satu meja dengan ukuran 2 kali 5 meter dan 0, kali 0,5 meter dengan total 1,25 meter persegi. Satu meja dengan ukuran 1,5 meter kali 0,5 meter dengan jumlah 7,5 meter persegi, dan dua sofa dengan ukuran 3 dan 2 meter kali 0,5 meter persegi. Bagian atas yaitu ada 4 patung kayu dengan ukuran 0,5 kali 0,5 meter kali 0,5 meter. Ada satu meja dengan ukuran 3 meter kali 0,6 meter. Ada dua meja bulat dengan ukuran 0,6 meter. Ada satu meja bulat dengan diameter 0,8. Ada satu rak produk dengan ukuran 2 meter kali 0,5 dan satu meja bulat diameter 0,6 kali dengan diameter 0,6. Next. Organisasi ruang dan sirkulasi. Berikut adalah contoh block plan dari bangunan Titian Artspace. Yang pertama itu ada ruang display, yang kedua itu sebagai lobby, yang ketiga adalah ruang pengelola.
organisasi ruangnya bisa dilihat. Ruang pengelola dan ruang display dibatasi oleh lobi yang menjadi pintu keluar masuk ke dalam ruang display. Sirkulasi pengunjung bisa dilihat pada gambar yang ditandai dengan tanda panah warna merah. Next. Hubungan dengan ruang luar. Pada titian art space ini, di bagian bangunan beach world ini, art space terletak pada bagian depan di kiri bangunan, yaitu tempat yang strategis yang terletak pada jalur utama masuk bangunan menuju restoran, studio musik, dan lain-lain, hingga art space ini mudah diakses untuk semua pengunjung dan dapat dinikmati oleh semua pengunjung yang datang ke BG World ini. Ruangan art space ini memiliki pencahayaan alami, yaitu dari pencahayaan matahari dan bagian tembok berupa tembok kaca dan pintu kaca. Next. Pencahayaan ruangan. Pada pencahayaan ruangan di titian arsip ini lebih dominan menggunakan pencahayaan spotlight, yang dimana lampu spotlight atau lampu sorot merupakan salah satu jenis lampu aksen, yang fungsinya lampu adalah untuk menyorot benda-benda yang memiliki estetika yang tinggi. Pada titian arsip ini, lampu spotlight menyorot pada lukisan-lukisan yang ada pada titian arsip. Dan untuk sirkulasi, titian hardscape ini menggunakan sirkulasi buatan, yaitu AC, agar pada ruangan terlihat lebih elegan dan sirkulasi lebih sejuk atau dingin. Next. Baik, selanjutnya ada material dan finishing. Di artstop titian ini, dinding menggunakan material gypsum, lalu dilapisi dengan acian dan di finishing dengan menggunakan cat yang berwarna putih. Selanjutnya, lantai menggunakan material traso. Selanjutnya ada tembok kaca di bagian utara dan bagian timur. Selanjutnya ada warna dan tone ruangan. Warna pada ruangan titian art space ini dominan menggunakan warna putih pada bagian dinding dan langit-langit ruangan yang memberikan kesan luas dan bersih pada ruangan, dan dikombinasikan dengan warna lantai yang berwarna abu-abu sehingga memberikan warna yang terlihat lebih kompleks. Dan ruangan pada ruangan ini menggunakan warna putih kombinasi abu-abu sehingga menciptakan ada romantic tones color. Kombinasi warna putih dan abu-abu memberi kesan nyaman sekaligus romantis pada ruangan. Warna putih akan menetralkan nuansa gelap pada abu-abu, sedangkan abu-abu akan memperkuat aksen lembut pada putih. Next. Jumlah civitas dari titian art space. Nah, untuk jumlah civitas dari hasil perhitungan yang mempertimbangkan luas total, yang dimana 87,5 meter persegi dan luas furniturnya 11 meter persegi, dan untuk art space itu ada total jarak pandang yang dimana 36 meter persegi dengan standar gerak manusia 0,8% dan sirkulasi ruangan menggunakan 40%. Dari perhitungan tersebut, titian art space dapat menampung maksimal 15 orang dewasa di dalam ruangan. Dan mungkin saja berubah-ubah ketika sirkulasi ruangan dirubah menjadi 30% ataupun 50%. Next. Selanjutnya hasil survei kami kedua, yaitu Art Tomorrow Art Space. Next.
Deskripsi dari bangunan Atsumoro Artspis adalah atau hanya memamerkan karya dari satu artis yang langsung sebagai owner dari Atsumoro Artspis ini. Artspis ini terletak di Jalan Raya Sanggingan, Kedewatan, Ubud. Sebagian besar dari pembeli Artspis di Atsumoro ini, sebagian besar wisatawan domestik dan kolektor karya seni dengan total luas ruangan 110 meter persegi. Next. Elemen dan bentuk ruang. Di sini bangunan Artspis ini tersusun dari beberapa elemen. Yang pertama ada balok dan rak. Balok pada Atsumoro ini berukuran 20 x 30 cm. Dak beton dengan ketebalan 12 cm. Kusen. Jendela berfungsi sebagai sirkulasi udara di dalam ruangan, sedangkan pintu berfungsi sebagai sirkulasi udara dan tempat keluar masuk pengunjung. Pada Atsumoro ini, materialnya menggunakan kayu. Kolom. Pada bangunan Atsumoro ini, kolom yang digunakan kolom persegi dengan ukuran 25 x 25 cm. Fondasi. Elemen ini merupakan pijakan bangunan yang menurunkan beban ke tanah. Pada Atsumoro ini menggunakan fondasi menerus. Pada bagian dindingnya, bangunan Atsumoro ini menggunakan dinding berdako dengan finishing cat putih. Dan pada bagian lantainya menggunakan keramik berwarna putih dengan ukuran 40 x 40 cm. Bentuk ruang. Bentuk ruang bangunan Atsumoro ini terdiri dari bentuk persegi dan persegi panjang. Bentuk keseluruhan dari bangunan ini berbentuk persegi panjang memanjang ke belakang. Next. Baik, saya akan lanjutkan di tata letak dan dimensi furniture. Seperti bagian sebelumnya, bagian Artspis ini terletak dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Pada bagian depan ini terdapat 4 kursi dan 1 meja dengan dimensi yang sama, yaitu 60 cm x 60 cm. 2 meja untuk deskripsi produk itu dengan ukuran 100 cm x 50 cm. Dan pada bagian belakang terdapat 1 meja produk dengan ukuran 60 x 60 cm dan 1 meja dengan ukuran 150 cm x 60 cm, 2 kursi panjang dengan ukuran 150 x 60 cm, dan 1 kursi dengan ukuran 50 x 50 cm. Next. Organisasi dan sirkulasi. Pada foto pertama itu ada block plan dari Atsumoro. Yang pertama itu ada ruang display, yang kedua tangga, yang ketiga adalah ruang pengelola. Organisasi ruang. Ruang pengelola dan ruang display berletak bersebelahan. Tempat keluar masuknya berada di depan ruang display. Sirkulasi pengunjung. Dapat dilihat pada gambar, sirkulasi pengunjung ditandai dengan panah warna merah. Next. Baik, saya akan melanjutkan di hubungan ruang dalam dan ruang luar. Pada Atsumoro ini menggunakan hiasan atau finishing ruang luar sebagai dengan finishing Bali style, yaitu dengan pemilihan pintu dengan style Bali, yaitu kayu dengan ukiran khas Balinya, dan finishing bata dan paras abu-abu Bali itu dengan style Bali juga, di mana style Bali ini juga diterapkan pada pemilihan objek atau suatu lukisan dalamnya. Seperti terlihat pada slide, itu banyak terdapat lukisan dengan
pemilihan tema tradisional yang ada di dalam lukisan yang terkandung dalam lukisan pada art piece Art Tomorrow ini. Next. Selanjutnya yaitu pencahayaan ruangan. Untuk pencahayaan pada Art Tomorrow Artscape ini menggunakan dua jenis lampu, yaitu spotlight dan jenis lampu biasa. Untuk lampu spotlight merupakan salah satu jenis lampu aksen yang digunakan untuk menyorot benda-benda khusus yang memiliki estetika tinggi. Pada Art Tomorrow Artscape ini lampu spotlight menyorot pada lukisan-lukisan yang ada pada ruangan. Dan untuk lampu biasa hanya digunakan untuk pencahayaan pada ruangan saja. Dan sirkulasi Art Tomorrow Artscape menggunakan sirkulasi buatan, yaitu kipas angin yang difungsikan untuk menyejukkan ruangan dan juga untuk menghindarkan atau menghilangkan bau pengap pada Art Tomorrow Artscape ini. Next. Lalu selanjutnya ada material dan finishing. Di sini dinding menggunakan batako dan dilapisi dengan acian, lalu di finishing dengan menggunakan cat yang berwarna putih. Selanjutnya ada lantai keramik. Di sini keramik menggunakan ukuran 40 x 40 cm dengan permukaan lantai yang kasar seakan tercipta berada di luar ruangan. Selanjutnya ada gipsum. Di sini beberapa permukaan lukisan menggunakan gipsum. Next. Selanjutnya ada warna dan tone ruangan. Warna pada Art Tomorrow Space ini menggunakan warna putih dan hitam. Pada bagian dinding, langit-langit dan juga lantai menggunakan warna putih dan sedikit menggunakan warna hitam pada bagian bawah sehingga dapat memberikan kesan luas, nyaman, dan bersih pada ruangan. Terus, ruang pada ruangan ini menggunakan warna putih kombinasi hitam sehingga menciptakan nada elegan dan scholar. Kombinasi warna putih dan hitam mampu memberi kesan yang modern pada sebuah ruangan. Kesan yang dimunculkan membuat ruangan tampak elegan, bersih, sekaligus terkesan luas sehingga dapat memberi rasa nyaman dan leluasa. Next. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk jumlah aktivitas dari Art Tomorrow Artspace, dari hasil perhitungan yang mempertimbangkan antara lain luas total bangunan, yang dimana 110 meter persegi dan luas total furniture ada 4,5 meter persegi, total jarak pandang ada 57,2 meter persegi, dan standar gerak manusia ada 0,8%. Untuk sirkulasi ruangan 40% itu dapat menampung maksimal 18 orang dewasa di dalam ruangan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.